Ustadz, Afan mau tanya, akhir-akhir ini kan banyak pemuda yang nongkrong-nongkrong di warung kopi sampai berjam-jam. Namun ketika datang waktu sholat, mereka hendak segera bergegas ke masjid. Itu bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertanyaan yang ditujukan kepada kita sering jumpai. Bagaimana pemuda kaum muslimin bahkan pemudinya itu sering sekali menghabiskan waktu nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sesama temannya di warung kopi atau kafe atau yang tempat-tempat semisal. Maka sesungguhnya ini adalah terjadi karena ketidaktahuan pada keutamaan waktu, yang mana Allah bersumpah dengan waktu, wal asri. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah demi waktu. Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu nama kecuali nama itu adalah penting dan sangat berharga. Oleh karena itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu dengannya, melalaikannya, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Maka andaikan seorang pemuda ini memanfaatkan waktunya untuk kebaikan, untuk ketaatan, maka insya Allah waktunya berkah untuk dirinya. Paling tidak dia mendapatkan pahala. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak berkumpul dengan teman-temannya di masjid, supaya dia bisa memanfaatkan waktunya di masjid untuk dalam kebaikan, dan dia selamat dari godaan-godaan duniawiyah, fitnah wanita, fitnah kemudian yang lain, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan riba, namimah, atau menggunjing, kemudian juga membelanjakan harta dalam hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Ini semuanya terlarang. Ketika dia bergaul dengan teman-teman yang saleh di masjid, di tempat-tempat yang baik, insya Allah akan terselamatkan dari hal itu semua, insya Allah. Terus yang kedua Ustadz, keutamaan sholat itu apa sih Ustadz bagi kita para pemuda, supaya ketika mendengar azan itu kita langsung bergegas ke masjid gitu. Baik. Adapun sholat, jelas sekali ya, keutamaan sholat cukuplah dikatakan sebagai rukun Islam yang kedua setelah kalimat syahadat. Maka tidak mungkin seorang mukmin mengabaikan sholatnya. Sholat ada dua hal hukum yang berkaitan, ada wajib, ada sunnah. Ketika sholat itu wajib, maka tidak bisa tidak boleh dikurangi. Dan utamanya sholat wajib itu adalah di awal waktu, sehingga kita mestinya sebagai seorang mukmin ketika mendengar azan langsung bergegas ke masjid. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita membiasakan diri, memaksakan diri. Di antaranya dengan berkumpul dengan rekan-rekan yang baik, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang kawan baik itu seperti al-jalisus salih, seperti hamilul misk, yaitu orang yang tukang parfum, sementara kawan yang buruk yang mengajak kepada keburukan itu bagaikan yaitu tukang besi atau pandai besi yang dengan apinya itu akan membakar, membuat gosong, kemudian bau yang tidak sedap. Tapi dengan berkumpul orang-orang baik, paling tidak kita yaitu mendapatkan bau yang sedap, sehingga tersiar juga kabar yang baik dari diri kita ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan juga perbanyak sholat-sholat sunnah, karena dengan banyak sholat sunnah ini Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabatnya yang minta, yaitu masuk surga dan berada sama-sama dengan Nabi, dekat sampai di surga bersama Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, yaitu bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dekat dengan aku, kata Rasulullah, di surga kelak, yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Oleh karena itu seorang pemuda yang dia ini betul-betul membiasakan diri ketaatan, maka hatinya akan terpaut dengan tempat ibadah, rumahnya Allah, masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antaranya adalah wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya terus terikat dengan masjid, merasa dekat dengan masjid, tidak nyaman kalau enggak sholat ke masjid, merasa rindu dengan masjid. Ketika dia di luar merindukan masjid,
Ketika selesai sholat merindukan masjid lagi, selesai sholat ingin sholat lagi di masjid, ingin bertemu dengan kawan-kawan yang saleh, ingin bertemu dengan para alim ulama, maka orang ini adalah orang istimewa, pemuda yang tidak merugi hidupnya di dunia, pemuda yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.